Nice people, sekarang saya sedang ada di kantor DPRD Sulsel. Ingin ketemu sama salah satu tokoh, Bapak Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Sulsel. Banyak hal yang perlu kita ulik dari beliau. Come on, let's go! Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, Pak Wakil Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Wakil Alhamdulillah, Ketua. surprise ini dikunjungin Bung Rizal nih. Amin. Alhamdulillah. Ustadz lagi ngapain itu Pak Wakil? Ini lagi biasa menyelesaikan tugas negara ini. Kebetulan Perda. kita lagi sekarang ini penyelesaian pembahasan rencana anggaran belanja perubahan tahun 2021. Perubahan. Oh, ada kadang-kadang memang perlu dirubah Ustadz ya? Betul, ya kadang-kadang perlu ada revisi di tengah Betul, perjalanan. betul, Ini betul. bagian dari mekanisme kedewanan sebenarnya. Masya Allah. Ini insya Allah besok kita mau paripurna, makanya hari ini kita tuntaskan. Wah mantap. Pak Wakil Ketua memang begini ya ruangan seorang Wakil Ketua. Nggak ada yang terlalu berlebihan saya lihat ini Ustadz ya? Iya ini. Biasanya kan ada foto-foto, dokumentasi kegiatan macam-macam lah Ustadz. Betul, memang saya lebih mengedepankan fungsinya sih untuk memberikan oke. pelayanan masyarakat. Jadi ini ruang tamunya, Terima tamu. di sini. Kemudian di sini ada ruang rapat kecil. Oh iya. Dan meja ini untuk Meja ruang kerja. kerja. Silakan di sini. Saya sini Ustadz ya? Iya, silakan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Saya ini bisa memanggil Wakil Ketua atau saya panggil Ustadz ini? Wah, kalau Ustadz rasanya berat ya. Ustadz itu punya segudang beban tanggung jawab untuk bisa tampil maksimal di Masya masyarakat. Mungkin lebih tepat sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD. Karena sekarang kita berada di sini. Kita ada di sini sekarang. Tapi kan selama ini saya mengenal Muzayyin Arif itu sebagai seorang memang adalah pengasuh pondok pesantren. Benarkah itu? Itu pondok pesantren Darul Istiqomah yang ada di Maros. Ya, saya kira mungkin nggak salah ya. Nggak Karena salah. memang saya bukan hanya bertumbuh dan besar di Iya. komunitas pesantren, bahkan saya lahir di dalam pesantren. Pas lahir langsung pesantren. Langsung di pesantren. Mana sih lebih enak Ustadz? Jadi pengasuh di pondok pesantren atau jadi Ustadz atau jadi politisi seperti ini? Kalau mau cari nyamannya sih sebenarnya menjadi santri pengasuh pondok Iya. itu jauh lebih nyaman Iya. ya. Karena kita selalu bersentuhan dengan dunia agama, Oke. ya. Nuansanya selalu nuansa religius yang Iya. tentu saja menenteramkan jiwa. Di panggung politik ini suasananya jauh lebih dinamis. Dinamis. Ya. Berbagai dinamika terjadi hampir setiap saat ya di ruang-ruang rapat Iya. ya. Di persidangan-persidangan kita itu tentu saja sangat dinamis dan itu sangat challenging. Tapi memang kembali lagi kepada nawaitu sebenarnya. Iya, iya. Kalau saya sendiri meyakini bahwa ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat bagi umat. Iya. Karena itu kita mencoba keluar dari zona nyaman. Saya selalu mengistilahkan begitu. Iya. Kalau mau zona nyaman ya di pondok saja. Di pondok saja. Di pondok saja. Tapi kalau mau tampil dengan kebermanfaatan yang lebih maslahat, Iya. masuk ke pentas publik, pentas politik, ambil bagian, mengisi pembangunan, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Anda bisa tercatat sebagai orang yang bermanfaat lebih banyak. Alhamdulillah. Saya kira 7-8 juta masyarakat Sulsel bangga sekali bisa punya pimpinan DPR seorang santri. Semoga demikian. Kan kalau di pondok itu beda Ustadz dengan kemudian menjadi seorang politisi. Iya. Lebih dinamis seperti tadi Pak Iya. Muzayyin sampaikan. Betul. Sudah pernah hadapi demo-demo Ustadz? Mahasiswa? Biasa, saya kebetulan di sini koordinator bidang aspirasi. Oh begitu? Iya. Wah, Dan Sulsel ini termasuk daerah yang sangat dinamis. Tidak ada satu gejolak politik kecuali direspon dengan sangat aktif oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Masya Allah. Tapi sebagai anak santri masih tetap enjoy Ustadz ya di parlemen ini Ustadz ya? Ya, kita menjalani ini sebagai ibadah. Amin. Ya, dan karena itu kita berharap bahwa Allah juga yang kemudian mengalirkan kita dengan baik ya, Wah, luar sampai akhirnya nanti kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Luar biasa. Ustadz, sudah biasa dapat riak-riak dan dinamisnya kalau di kantor DPRD sebagai legislator. Ini juga saya baca-baca Ustadz, ada juga riak-riak, ada hal-hal yang hangat-hangat di pesantren pondok Oh iya. Darul Istiqomah.
Nah sekarang Begitu saya, ya? Iya begitu Ustaz. Tapi Nyampe juga ke Bung Rijal ya? Nyampe juga ke saya Ustaz. Makanya saya langsung mau diajak langsung deh sekaligus lihat. Boleh, Ustaz. boleh. Ustaz? Itu bagian dari dinamika internal sebenarnya, tapi tidak salah karena saya juga adalah bagian dari pejabat publik yang tentu saja punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat. Saya ingin ajak kita bisa sama-sama ke sana untuk lihat langsung bagaimana kondisinya. Betul Ustaz, makin penasaran saya Ustaz. Tidak bisa lama-lama saya ini Ustaz. Oke. Boleh langsung Ustaz ya? Baik, Bapak baik. diganggu sedikit jadwal. Dengan senang hati. Kedewanannya Ustaz? Anggota dewan itu tugasnya bukan hanya di kantor, tapi juga di masyarakat. Gokil. Jadi sudah sangat tepat kalau kita terjun ke sana. Langsung kita terjun ke masyarakat. Oke, Bung Rijal, kita akhirnya sampai di kawasan Sekolah Putri Darul Istiqamah yang saya ceritakan tadi. Nah, inilah kawasan Sekolah Putri Darul Istiqamah. Luar biasa Ustaz. Sekolah yang kita jadikan sebagai pilot project pengembangan pendidikan berbasis pondok pesantren. Ustaz, saya baru masuk ini hawa-hawanya Ustaz, sejuknya luar biasa Ustaz. Memang ciri khasnya memang kayak sentuhan alam Ustaz ya. Betul sekali. Memang salah satu konsep yang kita terapkan di sekolah ini adalah bagaimana menyatukan pendidikan kita dengan lingkungan yang asri. Luar biasa. Sehingga alam di sini memang kita tata, kita kelola untuk menjadi sesuatu yang mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Wah, sepertinya ada maksud dan filosofinya Ustaz ya. Iya. Kenapa semua itu dibuat sedemikian rupa? Iya. Karena mungkin punya tujuan atau konsep besar yang Iya. Pak Muzayyin mau bangun. Saya kira pertama memang alam ini diciptakan sebagai wahana pembelajaran umat manusia. Dari sini kemudian generasi-generasi kita belajar bagaimana menghargai lingkungan sebagai sumber di mana dia mendapatkan energi dari alam ini. Juga memang alam ini sesuatu yang nyaman untuk kemudian ditempati, bertumbuh dengan baik. Ya. Jadi anak-anak kita memang di sini kita harapkan hidup dengan nyaman, belajar dengan nyaman, sehingga dengan cara begitu dia bisa mendapatkan pengetahuan lebih baik lagi. Ini lapangan upacara. Oh, lapangan upacara ini Ustaz? Ini lapangan upacara. Wow. Disinilah anak-anak setiap hari Senin pagi di jam 5.45 mereka berkumpul di sini untuk melakukan acara upacara pagi. Jadi pesantren ini tapi rasa cinta dan bangganya pada Indonesia tetap ditumbuhkan juga Ustaz? Tetap. Saya kira itu satu hal yang memang sejak awal menjadi komitmen kita. Luar biasa. Bahwa Islam dan negara ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia adalah bagian yang inherent dan generasi Islam menjadi bagian yang mengambil tanggung jawab untuk mengelola negara ini dengan baik. Ustaz, itu yang kita konsepnya temukan. Seperti memang ini Ustaz. Ini memang di konsep baik-baik Ustaz, ini kondisi seperti ini, lapangannya menggunakan rumput sintetis kayak begini Ustaz. Ya, ini memang by design. By design. Kita desain ini menjadi sesuatu yang memang representatif untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan kita. Smart and Saleh ini adalah tagline dari Sekolah Putri Darul Istiqamah. Filosofinya kita ingin agar generasi yang lahir di sekolah ini itu memiliki paduan keunggulan, smart secara akademik, salehah secara karakter. Saya kira ini menjadi idaman dari setiap orang tua ya untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang punya keunggulan seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, smart dan salehah generasi ini, kita punya ada 5 atau 6 fokus pendidikan kita di sini. 6 fokus. Yang pertama adalah pendidikan Al-Quran, di mana bagaimana generasi kita ini bisa mempelajari, mengilmui Al-Quran ini dengan baik. Yang kedua, dia juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berakhlakul karimah. Berakhlak. Iya. Itu penting banget. Ini penting banget. Attitude itu. Iya. Di dunia kerja itu sangat dibutuhkan Ustaz. Hari ini yang banyak hilang dari generasi betul, kita. sepakat sekali, Ustaz. Mereka smart, tapi akhlaknya kurang. Begitu juga dengan tarbiyah, ya, pendidikan yang berkesinambungan dan terus-menerus ya dikembangkan. Kemudian ada pendidikan bahasa asing. Wah, ini kesukaan saya nih, Ustaz. Favorit saya ini kalau ini biasa di pesantren. Saya kira orang yang berpikiran maju harus suka dengan pendidikan bahasa asing. Language, ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, juga, Jepang.
Wow. Itu di antara bahasa yang kemudian kita tekankan di pendidikan di sini. Pesantren ini. Iya. Kalau satu waktu Bung Rijal hadir di salah satu acara santri, Rijal akan mendengarkan bagaimana santri-santri kita bercakap dalam bahasa Jepang. Oh, luar biasa. Begitu juga dengan personal development. Personal development ini ada pada peningkatan kompetensi atau keterampilan hidup, life skill-nya. Iya. Di sini memang pendidikan kita itu sangat menekankan pada pertumbuhan siswa berbasis keunikan yang dia miliki masing-masing. Karena itu maka salah satu kelebihan Speedy ini dia punya pembelajaran ekstrakurikuler yang sangat banyak. Ada sekitar 40 lebih ekstrakurikuler yang ada. Ekskulnya aja ada 40. Iya. Iya. Ya, ada yang kelompok bahasa, ada yang kelompok olahraga, ya, ada yang kesenian, termasuk kesenian. Kita belajar di sini sinematografi, kita belajar yang lain-lain. Serius, Ustaz? Serius, nanti kita akan lihat. Editing juga diajarkan. Kita punya studio untuk editing di sini. Wow, ini. Ya, jadi anak-anak kita di sini itu juga betul-betul difasilitasi untuk bisa mengembangkan keterampilan yang mereka minati. Yang saya suka karena perkembangan zaman diikuti, Ustaz, ya. Kita harus relevan dengan zaman. Yang terakhir, Ustaz, akademik. Kita juga mau generasi kita tidak kurang, tidak ketinggalan dari sisi intelektualitas. Karena itu kurikulum nasional itu betul-betul kita maksimalkan untuk dipahami, dipelajari di sekolah ini. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang berprestasi secara akademik, tapi skillnya juga ditingkatkan, keterampilan berbahasanya juga maksimal, tarbiyah, akhlakul karimah, dan yang paling dasar Al-Quranul Karimnya jangan pernah ditinggalkan sama sekali. Nah, itu yang paling. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Nah, ini sambil kita jalan ke asrama, di kanan kiri kita ini ada taman Bung Rijal yang memang secara serius kita kelola, kita kembangkan agar betul-betul bisa mendukung pembelajaran yang ada di sekolah ini. Ini gimana, Ustaz? Kan tidak mungkin, Ustaz, langsung tiba-tiba oke biasa kita gini ya. Pasti ada yang membuat seorang Muzayyin Arif bersama seluruh jajaran ini terinspirasi. Iya, saya termasuk generasi yang tumbuh dengan semangat ingin memberikan yang terbaik bagi institusi saya. Value yang kita miliki dengan ekspektasi masyarakat terhadap pesantren sendiri. Selalu kesannya pesantren itu terbelakang, ya kan? Kumuh, pendidikan kelas 2, sehingga selalu menjadi alternatif saja. Kalau dia tidak menemukan di tempat-tempat yang dianggap unggulan, baru dia cari pondok pesantren. Ya kan? Padahal kita orang yang memahami value pesantren bisa mengatakan bahwa harusnya the first of mind, dan itu yang menjadi impian kita, satu waktu lintasan pikiran orang tua ketika bertanya, kemana anak saya disekolahkan? Dia akan mengatakan, saya akan sekolahkan di pondok pesantren. Ini ada 2 gedung ya, Ustaz, ya? Ini ada 2 gedung, masing-masing berkapasitas 300 santri. Ini bangunan pertama yang kita bangun di tempat ini, dan kita beri nama asrama pertama ini dengan asrama Mar'atus Solehah. Perempuan Solehah. Kita mau karakter perempuan soleha itu terus tertanam kepada anak-anak kita, dan karena itu sampai penamaan asrama pun kita kasih nama asrama Mar'atus Solehah. Ini asrama kedua. Asrama kedua, Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Artinya, Ustaz, ibu orang-orang beriman. Wah. Ibunya orang-orang beriman. Ibunya orang-orang beriman. Masjid Ummi Andi Murni Badiou. Itu apa ini, Ustaz? Nama dari Ini nama ibu saya. Oh, Ibu saya namanya Ibu Andi Murni Badiou. Beliau inspirasi saya di dalam pengembangan ini. Dan saya memang ingin melekatkan nama beliau di tempat saya mengabdikan pendidikan. Ini namanya Pondok Ilmu. Pondok Ilmu. Iya. Reading Corner. Reading Corner. Oh, cari-cari inspirasi lah di sini, Ustaz, ya? Betul. Masya Allah. Kebetulan tempatnya persis berada di pinggir danau. Jadi anak-anak bisa dengan nyaman
melakukan pembelajaran ekstra di tempat ini. Salah satu fasilitas pendidikan yang ada di sekolah ini, kolam renang yang dikhususkan untuk perempuan. Jarang dimiliki pesantren itu, satu-satunya di Sulawesi Selatan. Satu-satunya di Sulawesi Selatan. Nah, ini kolam renang Marmara. Marmara. Dan karena kita ingin melekatkan kolam renang ini dengan pendidikan kita, makanya kita namakan swimming school. Swimming school. Sekolah renang. Karena kita berharap bahwa berenang ini tidak hanya menjadi sebuah sarana rekreasi, rekreasi yang sebagaimana umumnya orang lakoni, tapi kita mau menjadikan ini betul-betul sebagai sebuah sarana pendidikan. Sarana pendidikan, lagi-lagi pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Kita ingin melekatkan bahwa tidak ada tempat kecuali ini adalah sarana untuk kita belajar. Bertumbuh dengan baik. Akhirnya kemudian kalau di sini Ustadz, iman kita kuat, badan sehat. Luar biasa. Kita berharap demikian. Mudah-mudahan bukan hanya ustadznya yang berdakwah, tapi lingkungannya juga berdakwah. Lingkungannya yang berdakwah. Ini menarik ini. Lingkungan yang berdakwah. Ustadz, ini di mana ini Ustadz ini? Ini kenapa ada tampilan seperti ini Ustadz? Ya, ini tempat kuliner anak-anak kita para santri yang bersekolah di sini. Iya, ini salah satu kedai jualan kebab. Wih, spesialisnya kebab. Iya. Kebab ini milik pesantren Ustadz? Ini milik pesantren kerjasama dengan Rafi Express. Rafi Express, wah. Sultan Raja Kebab. Boleh kita lihat dulu Ustadz? Boleh. Masya Allah. Ustadz, saya mau pesan minuman ini Ustadz. Boleh. Ya, boleh nggak pesan minuman ya? Apa yang paling kita rekomendasikan ini? Oke, saya brown sugar boba. Oke. Nah, kalau gitu saya ikut juga satu ya. Saya pesan boleh nih tiramisu ya. Tiramisu. Oke. Ya. Kita sambil kalau begitu pesan juga kebabnya 2 deh ya. Oke, silakan. Masya Allah. Wow, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bakso santri Ustadz ya? Bakso santri. Namanya? Ini spesial brand yang kita ciptakan di tempat ini. Masya Allah. Dan ini sudah outlet kedua yang kita buka di Kabupaten Maros. Outlet kedua? Ini sudah outlet kedua. Baru launching langsung ada outlet kedua? Sudah ada. Luar biasa beliau ini. Saya penasaran sekali rasakan bakso santri yang betul-betul diolah secara mandiri oleh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Speedy ini. Ustadz, saya agak lapar-lapar ini Ustadz ya. Kita makan bakso. Ustadz, sudah ada ini Ustadz. Alhamdulillah. Betul-betul ekspres. Iya. Sesuai namanya. Siap disantap. Siap disantap. Sudah minumannya juga sudah ada minumannya. Boleh saya coba Ustadz ya? Boleh, silakan. Oke, kita minum. Masya Allah. Sembari kita menunggu bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya ini memang agak menunggu sejenak karena memang dia itu karena dia tidak pakai pengenyal, dia juga tidak pakai bahan pengawet, sehingga dia diolah secara khusus, termasuk penyajiannya. Jadi setiap kali mau disajikan itu baru dimasak lagi. Wah. Jadi betul-betul rasa dagingnya itu terjaga. Luar biasa. Jadi nanti insya Allah rasanya tidak akan mengecewakan. Insya Allah, mudah-mudahan pasti berbeda dengan yang bakso-bakso yang sering saya makan. Harusnya seperti itu. Pencinta bakso saya Ustadz. Oh iya. Lidah saya diciptakan untuk rasa bakso memang Ustadz. Wah, berarti memang sudah tepat untuk mencicipi bakso santri. Makanya saya penasaran Ustadz. Ustadz, sembari menunggu ini proses Ustadz. Iya. Ini kan saya datang juga ke kita ini Ustadz. Kemarin sempat ini ada beberapa berita-berita Ustadz yang heboh di media sosial Ustadz. Iya betul. Termasuk mengenai Pak Muzayin Arif kaitannya dengan pondok pesantren. Oh betul. Benar itu Ustadz? Itu enggak hoax ya Ustadz ya? Ada berita itu Ustadz? Iya benar. Bahwa ada lagi riak-riak, ada warga yang sempat yang datang, ada polemik lah Ustadz. Iya, itu gimana ceritanya itu Ustadz? Iya betul. Iya. Ini bagian dari dinamika internal berpesantren yang kami hadapi sebenarnya di sini ya. Karena saya selama ini melihat pondok pesantren Darul Istiqomah yang betul-betul memang istiqomah sesuai namanya Ustadz. Iya betul. Tidak ada masalah apa segala macam. Sampai-sampai yang saya bukan di Maros tinggalnya Ustadz, sempat monitor juga Ustadz. Baca, waduh. Tapi saya melihat Ustadz Muzayin Arif jarang merespon itu.
jarang Ustaz menanggapi. Betul, iya. Nah, saya langsung mau tanya langsung nih Ustaz. Bung Rijal, Ya, saya terlibat di pesantren ini bukan 1-2 tahun. Iya. Ya. Sudah belasan tahun. belasan Ya. tahun. Kira-kira 2010 yang lalu saya dilibatkan oleh orang tua dan keluarga yang ada di sini untuk turut mengembangkan pesantren ini. Oke. Sesuai dengan histori pesantren ini, Ya, pesantren ini punya badan hukum yang berdiri sejak tahun 69, bahkan sebelum pesantren ini lahir. Jadi pesantren ini lahir tahun 70, badan hukumnya sudah berdiri tahun 1969. 69. Oke. Kemudian terjadi pergantian kepengurusan sampai kemudian di era saya terlibat itu juga kemudian badan hukum itu masih ada. Itu yang kemudian saya hidupkan. Keluarga-keluarga yang ada di tempat ini itu saya akomodir masuk di dalam badan hukum itu sehingga apa? Sejak awal kita tertib secara administrasi dan legalitasnya bisa terjaga. Oke. Arahan orang tua sejak awal kita melangkah di pesantren ini selalu kita tuh merujuk kepada apa yang orang tua harapkan, yang menjadi impiannya, yang menjadi keinginannya. Dan sepanjang itu kita tidak pernah sekalipun berselisih dengan beliau. Oh, oke. Tidak ada perbedaan pendapat, kita selalu seirama, sejalan. Bahkan sebahagian besar pengembangan kita di tempat ini itu atas arahan dan instruksi beliau. Kami yang menindaklanjuti. Oke. Nanti 1 tahun belakangan ini baru kemudian ada gejolak. Ada gejolak Ustaz. Satu waktu orang tua saya datang ke saya Ya. menyampaikan keinginan yang kami tahu itu keinginan dari keluarga saya yang lain Iya. yang selama ini tidak mengelola di tempat ini. Saudara maksudnya Ustaz ya? Saudara. Oke. Orang tua menyampaikan satu keinginan untuk pesantren ini dibagi 2. Bagi 2 Ustaz? Iya, Keinginan orang tua. orang tua. Oke. Yang kami tahu bahwa itu adalah aspirasi dari saudara-saudara yang Oke. berada di luar dari pengelolaan lembaga ini sebelumnya. Ya, bisa saja sah secara internal keluarga, tapi secara kelembagaan itu sangat berbahaya. Oke. Kenapa berbahaya? Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi dualisme di dalam pengelolaan lembaga ini. Dan Sampai pada akhirnya, opsinya malah meminta saya untuk keluar dari pesantren ini. Saya sampai saat ini terus membangun komunikasi untuk mencari titik ya. Dan inilah yang kemudian Oke. diolah menjadi sebuah kesimpulan kira-kira begitu bahwa Muzayin tidak lagi mengikuti arahan orang tua, membangkangi orang tua. Iya. Saya baca itu Ustaz. Ya, Saya nonton mengkhianati videonya. perjuangan, bahkan sampai pada kata-kata yang menurut saya jauh sekali dalam pikiran saya, Iya. apalagi dalam hati saya meniatkan untuk melakukan hal yang tersebut. Iya. Ya. Apakah ada orang eksternal dari keluarga atau memang dari internal keluarga Ustaz? Atau mungkin dari pondok? Saya masih berkeyakinan bahwa ini masih internal. Masih ya. internal. Masih internal ya. Kalau saya baca lagi Ustaz katanya Ustadz Muzayin ini ingin menjadikan pesantren ini sebagai lahan bisnis. Saya tidak bisa pungkiri bahwa Ya. di dalam pengembangan pesantren ini ada pendekatan komersialisasinya. Iya. Itu saya tidak bisa pungkiri. Tapi yang mesti kita ingat bahwa komersialisasi itu bukan tujuan. Oke. Itu adalah sarana untuk mengantarkan kita kepada tujuan. Oke. Tujuan kita adalah pengembangan supaya pesantren ini tampil menjadi lembaga yang berdaya, yang bermartabat, yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya. Dan Iya. untuk mencapai tujuan itu mau tidak mau kita harus mendayagunakan potensi kita. Iya. Salah satunya adalah potensi ekonomi. Potensi ekonomi. Dan itu yang kita inginkan sebenarnya. Selama bukan kepentingan pribadi Ustaz. Selama bukan untuk kepentingan pribadi. Dan saya sampai hari ini masih berkomitmen dan Ya. menjaga bahwa tidak ada maksud kepentingan pribadi untuk memanfaatkan aset pesantren untuk pribadi kita. Termasuk untuk kepentingan politik Ustaz. Termasuk untuk kepentingan politik. Pak Ustadz bisa pertanggungjawabkan apa yang Tentu kita saja. Nah, ini sudah baksonya. datang baksonya. Untuk datang ke Cepak. Hampir mami panas ini. Masya Allah. Ini bakso spesial. Inilah bakso spesial. Inilah bakso spesial. Bakso santri. Bakso santri luar biasa. Ya. Jadi Ustadz, saya masih tergantung tadi Ustadz. Jadi sama sekali tidak ada niatan-niatan itu Ustadz ya? sama sekali tidak ada niatan-niatan. Wah, ini coba waktu kita coba. Esteller Sadik. Esteller Sadik. Sekolah Alam Darul Istiqomah. Masya Allah. Itu jago tuh singkatan Ustadz. Luar biasa. Jadi itulah kira-kira Ustadz ya. Iya. Yang berusaha untuk ditampilkan oleh Pak Muzayin bahwa ini dalam rangka pengembangan. Ini dalam rangka pengembangan. Kita mau hadirkan pesantren ini sebagai pesantren yang berdaya, Iya.
Saya selalu mengatakan, perjuangan kita mau hapus stigma, Ya, penilaian negatif bahwa pesantren itu adalah objek bantuan masyarakat. selama ini memang begitu stigmanya, Ustaz. Kesannya seperti itu. Padahal kita hanya perlu bergerak sedikit, berinovasi sedikit, Ya. berkreasi sedikit dengan Ya. apa yang Allah hadirkan di alam kita untuk menghadirkan kemandirian. Iya. Itulah sebabnya kenapa kami bersungguh-sungguh bikin Ya, usaha, ada usaha. bakso, Ya. bikin kolam renang yang dikomersilkan, orang bisa datang, bisa Ya. berkontribusi, menikmati juga, tapi kontribusinya juga ada. Betul. Kita bikin riding school, sekolah Riding berkuda, kita bikin Ecopreneur. Iya, ekopreneur, ada perikanan, ada pertanian. Itu semua dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa berdaulat, berdaya di atas lahan kita sendiri, dan itu membanggakan pesantren kita untuk jangka panjang. Masya Allah. Sekaligus kita mendidik generasi kita Iya. untuk menjadi generasi yang berdaya saing. Berdaya saing. Dia mampu produktif di tangan sendiri. Satu hal pelajaran yang saya dapat, Ustadz, dari penjelasan mengenai riak-riak yang ada ini, Ustadz, bahwa memang ketika kita ingin membuat sebuah perubahan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Selalu pasti ada tantangan. Kadang tantangan itu dari internal. Betul. Luar biasa. Orang tua saya sendiri pernah bilang sama saya begini. Apa itu, Ustadz? Dia pesankan satu kalimat kepada saya. Satu kalimat. Dia Oke. bilang begini, dalam mengelola pesantren ingat ya, berbuat beresiko, tidak berbuat beresiko, lebih baik berbuat. Masya Allah. Ustadz, dan baunya memang sudah mulai menyengat, Ustadz. Udah sanggup main, Ustadz. Waktunya dicicip Waktu kalau nami. begitu. Waktu Oke, nami ini, silakan, Ustadz. silakan, Oke. silakan. Masya Allah. Bakso spesial. Bakso santri. Ustadz, bakso sudah. Es teler dan ini tinggal saya selesaikan sebentar, Ustadz. Luar biasa nikmat sekali, Ustadz. Gimana rasanya? Nikmat sekali, Ustadz. Alhamdulillah. Memang dagingnya itu, Ustadz, banyak serat-seratnya, Ustadz, ya. Kayak daging original memang, Ustadz. Memang dari daging pilihan. Masya Allah. Ya. Ini baksonya diambil dari dibuat dari daging iga sapi. Luar biasa. Cobe-cobenya juga, Ustadz. Masya Allah. Tetap semangat, Ustadz. Insya Allah. Wah, luar biasa ini. Apalagi Ustadz, sebagai tokoh publik sekarang, yang kita tahu kalau publik pasti ya Iya. ribut. Pasti banyak serangan-serangan. Ya memang pejabat publik memang tidak boleh dibuat tidur nyenyak. Kata beberapa aktivis. Luar biasa. Mudah-mudahan Amin. bisa lebih baik lah. Amin, Insya Allah, amin. ke depan. Kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin, amin. Dan saya support itu, Ustadz. Insya Terima Allah. kasih Bu Rijal. Siap. Enak sekali. Sekali lagi enak sekali, Ustadz. Berarti santri bisa tonjol. Santri bisa tonjol, luar biasa. Ustadz, sekaligus saya mau bertanya, Ustadz. Iya. Kita kan sekarang menjadi anggota DPRD Sulsel, Iya. sekaligus wakil ketua. Iya. Bagaimana sekarang, Ustadz? Setelah jadi anggota dewan, pasti mengurus pesantren agak jarang, Ustadz, atau terabaikan. Itu gimana, Ustadz? Jadi memang saya sebagai anggota DPRD itu saya selalu memaknai Ya, bahwa saya ini adalah perwakilan masyarakat. Dan sejatinya anggota DPRD itu memang adalah perwakilan masyarakat. sepakat. Dan masyarakat mana yang saya wakili? Oke. Ya kan? Nah, salah satu yang saya tidak boleh lupakan adalah tempat saya berasal. Ustadz, Insya saya mau Allah. dibawa kemana Ustadz lagi nih? Saya mau aja Bung Rijal ke salah satu kawasan di Sekolah Putri ini yang sedang kita kembangkan menjadi ekopreneur. Ini kita ada di salah satu sisi dari kawasan Sekolah Putri Darul Istiqamah yang saat ini sedang kita kembangkan menjadi kawasan ekopreneur. Ini beneran Ustadz ini? Iya. Wah, pesantren ada seperti ini. Iya, Ini yang kira-kira masih kecil-kecil Ustadz ya? ini yang kecil-kecil. Masya Allah. Kita punya kolam indukan juga di sini, Indukan. kolam indukan. Oke. Jadi ini di sini kurang lebih 2 bulan. Iya, Nanti setelah besar, Iya. kita pindahkan ke keramba yang ada di danau sana. di sana. Iya. Di sana yang siap panen kayaknya Ustadz ya? Itu siap panen. Iya, jadi setelah Berarti- 2 bulan di sini, nanti dipindahkan ke sana kurang lebih 2 bulan lagi. Setelah Iya. itu sudah siap untuk dipanen. Dipanen maksudnya Ustadz untuk dikonsumsi atau ada juga yang dijual? Sebagian dikonsumsi di internal, sebagian dijual keluar. Wow, Karena memang kita berharap, dan ini yang terus kita Iya. usahakan, pesantren ini punya usaha produktif. Ini salah usaha satu yang produktif salah satunya nih, Iya. ekopreneur. Iya. Nah, ini juga bisa menghilangkan kepenatan ini. Betul, Bu betul, Rijal. Ustadz. Jadi kalau lagi suntuk di kota, silakan main-main ke Darul Istiqamah, bisa terapi ikan di sini. Terapikan. Kalau kita stres-stres bisa di sini nih.
Bagaimana? Masya Allah. Inilah produktivitas yang kita sebenarnya sangat harapkan muncul dari generasi berbasis pesantren. Wow, Ustadz, ini Masya Allah sekali, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. ini salah satu upaya sederhana kita untuk menampilkan upaya kita untuk lebih produktif. Produktif, di tengah-tengah mandiri. Kemandirian. Masya Allah. Saya kira semangatnya itu. Jadi ini Ustadz semuanya sudah ada penunggunya, Ustadz ya? Sudah ada. Siap beli. Salah satu kawasan kuliner yang ada di Kabupaten Maros itu sumber ikannya dari sini. Dari sini? Dari sini. Jadi ikan-ikan ini setelah siap untuk panen nantinya, Masya itu Allah. sudah ada yang ambil. Ini kawasan yang kita kembangkan untuk latihan berkuda. Latihan berkuda? Latihan berkuda. Di pesantren, Night People ada kuda. Luar Iya. biasa. Nah, gimana ceritanya Ustadz ini? Jadi kita ingin menyempurnakan Iya. ya fasilitas olahraga sunnah di pesantren ini. Masya Allah. Jadi sebelumnya sudah ada fasilitas untuk berenang, Berenang? melatih berenang. Yang kedua sudah ada fasilitas untuk memanah. Memana tadi? Nah, Ya. ini yang ketiga. Yang ketiga. Kita juga mau di sini ada fasilitas berkuda. Saya penasaran lihat seorang wakil ketua DPR naik kuda, Ustadz. Wah. Bisa, Ustadz ya? Boleh dong. Saya kebetulan ini ketua Persatuan Olahraga Berkuda Sulawesi Selatan. Serius ini, Ustadz? Jadi ini tantangan yang saya kira saya harus jawani nih. Wah, berarti yang punya kuda-kuda di Sulsel. Beliau ini. Selain olahraga prestasi juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam pengembangan pendidikan di pesantren ini kita coba hadirkan untuk menjadi bagian dari fasilitas pendidikan kita. Harapan kita semakin akrab dengan pendidikan anak-anak kita dan juga mengolah tubuh mereka sehingga bisa jauh lebih bugar, lebih sehat dan siap untuk mengabdikan diri di masyarakat. Amin. Nice people, kita sudah lihat Ustadz Muzayin Arif, Pak Muzayin Arif, Wakil Ketua DPRD Sulsel sedang mengendarai kuda, ya, sudah berkuda ya. Kita lihat luar biasa, Masya Allah. Ya, langsung naik. Langsung lompat ya? Iya. Tuh. Oke, iya, Allahu Akbar. Ustadz, makasih banyak nih Ustadz. Alhamdulillah sudah diajak jalan-jalan di Pondok Darul Istiqomah Putri. Saya senang sekali atas kunjungan Tak ini, Luar biasa. bisa melihat lebih dekat kiprah Amin. kami di pesantren ini. Masya Allah. Mohon doa Tak semua, mudah-mudahan ini bisa terus kita kembangkan. Amin Ustadz. Dan mohon nanti saya masih bisa izin berkunjung lagi Ustadz. Tentu. Dinanti kedatangannya di sini. Belajar naik kuda. Iya, siap. Oke. See you next people. Alright.